Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas kembali materi tentang metabolisme protein. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang anabolisme protein, kita sudah membahas tentang katabolisme protein. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme protein atau lebih pada sintesis protein. Untuk sintesis protein sendiri, kita akan mengenali yang namanya dogma sentral dalam biologi sel dan juga molekuler, di mana dimulai dari tahapan replikasi dari namanya. Replikan berarti di sini berfungsi untuk memperbanyak DNA. Fungsinya untuk apa memperbanyak DNA? Setiap kita melakukan perbanyakan sel atau pembelahan sel, maka sel tersebut juga harus diikuti dengan adanya materi genetik, yaitu adanya DNA. Sehingga di sini perlu dilakukan yang namanya perbanyakan DNA atau replikasi. Nah, fungsi DNA sendiri untuk apa? DNA nanti akan digunakan sebagai bahan utama untuk transkripsi yang digunakan untuk pembentukan mRNA. Nah, silakan bisa dibuka lagi tentang asam nukleat. Di situ ada berbagai macam RNA. Sebetulnya bukan hanya mRNA saja, tetapi RNA ada berbagai macam. Tetapi di sini bahan utamanya adalah mRNA atau messenger RNA yang akan digunakan untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu translasi atau digunakan sebagai pembawa kode untuk diterjemahkan menjadi sebuah protein. Kalau kita tarik garis lurus, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa bahan utamanya adalah DNA, DNA akan diubah menjadi RNA, RNA akan diterjemahkan menjadi protein. Transkripsi, translasi, sampai akhirnya membentuk sebuah protein. Oke, langsung kita masuk ke dalam sintesis protein. Nah, yang pertama adalah tahapan transkripsi atau tahapan pembentukan mRNA. DNA dipisahkan dengan rantai pasangannya dan messenger RNA mengkopi kode genetik. Nah, ini dia DNA. Kita ketahui bahwa sifat DNA dia bersifat double helix. Artinya memang dia berpasangan. Nah, untuk memulai tahapan transkripsi, maka kita harus membuka rantai pasangan dari DNA ini. Dari DNA sendiri kita akan mengenali ada yang namanya antisense dan juga antisense. Sifat DNA, kita kembali lagi, sifat DNA dia adalah double helix yang bersifat anti-paralel, tetapi komplement. Artinya di sini ada 5 aksen, 3 aksen, maka pasangannya kebalikannya 3 aksen dan 5 aksen. Komplement, dia saling melengkapi antara A dengan T, C dengan G, begitu seterusnya. Akan selalu berpasangan atau saling mengikat. 5 aksen dan 3 aksen inilah yang disebut dengan sense, sedangkan 3 aksen dan 5 aksen ini yang disebut dengan anti-sense. Atau kalau kita uraikan di sini 5 aksen dan 3 aksen, bagian dari DNA yang sifatnya 5 aksen 3 aksen, inilah yang disebut dengan sense tadi, atau disebut juga dengan coding strain. Dan dia tidak digunakan sebagai template. Tetapi yang digunakan sebagai template adalah kode yang terdapat pada rantai dengan polaritas 3 aksen ke 5 aksen. Disebut juga dengan template strain atau antisense atau non-coding strain. Ini dia. Kalau kita lihat T dengan A dengan U. Ingat RNA tidak ada timin diganti dengan urasil. C dengan G, G dengan C, begitu seterusnya. Artinya yang kita gunakan sebagai cetakan hanya satu saja, yaitu 3 aksen ke 5 aksen saja. Nah, kenapa ini disebut dengan coding strain? Ini dia, karena sebetulnya RNA-nya sama seperti 5 aksen dengan 3 aksen. Hanya pada RNA tidak ditemukan timin, timin diganti dengan urasil. Jadi pada DNA yang digunakan 3 aksen, 5 aksen, dan menghasilkan mRNA dengan polaritas 5 aksen ke 3 aksen. Ini adalah tahapan-tahapan untuk transkripsi. Tahapan yang pertama dimulai dengan adanya promotor. Promotor ini diawali dengan terbentuknya yang namanya tata box. Apa itu tata box? Adanya bahasa yang berulang.
TA. Ini adalah tata box. Nah, pada tata box ini nantinya akan dikenali sebagai promoter atau awalan atau kode start kurang lebih antara 10 sampai 30 bahasa di depannya. Maka nanti akan dikenali sebagai start point. Nah, jika sudah ada tata box, maka nanti di sini akan dikenali sebagai start point. Nah, kenapa? Nah, ingat bahwa rantai DNA itu adalah rantai yang sangat panjang. Salah satu sifat DNA, silakan bisa dibuka di materi sebelumnya, salah satu sifat DNA, di dalam DNA ada yang namanya gen atau fragmen-fragmen DNA yang nantinya akan diterjemahkan menjadi sebuah protein. Jadi bukan berarti semuanya harus diterjemahkan. Karena dari DNA yang panjang tersebut, dia mengandung banyak sekali gen-gen yang bisa diterjemahkan menjadi banyak protein. Nah, lalu transkripsi faktor binding, transkripsi faktor dia akan terikat di tata box ini. Nah, setelah berikat di tata box, maka dia akan berikatan dengan transcription faktor yang lainnya, ada faktor alfa, beta, gamma, dan juga yang lainnya. Baru setelah semua faktor transkripsi sudah terikat, maka dia akan dikenali oleh RNA polimerase. Nah, setelah terikat baru akan dikenali oleh RNA polimerase. Nah, karena sudah dikenali oleh RNA polimerase, baru di sini bisa terjadi yang namanya elongasi atau pemanjangan. Nah, ini yang disebut dengan tahapan inisiasi. Pada proses transkripsi ini kita mengenali ada namanya promotor dan juga terminator. Tadi sekelas sudah kita bahas promotor. Promotor adalah bagian atau titik awalan. Terminator adalah dari namanya terminal atau titik akhir. Promotor dan terminator. Promotor di sini ada yang namanya tata box, ada TA. 10 bagian di belakang dia akan diikat oleh sebuah faktor. Ini adalah faktor transkripsinya yang nantinya setelah berikatan dengan semua faktor transkripsi, dia akan berikatan dengan RNA polimerase. Lalu di sini terminator, transkripsi berakhir setelah adanya sinyal terminasi berupa stem loop. Ini dia. Kenapa ada stem loop? Sama seperti yang tadi, di sini ada yang berulang. Pada stem loop juga nantinya akan dikenali adanya basa yang berulang, yaitu urutan nukleotida kayak G dan C sepanjang 30-40 pasang basa. Jadi ada GC yang terus berulang sepanjang 30-40. Karena adanya GC yang berulang ini, akhirnya dia berikatan dengan dirinya sendiri, membentuk yang namanya stem loop. Atau ada juga yang menyebutkan hairpin, jepit rambut. Karena sudah berikatan dengan dirinya sendiri, maka sudah tidak bisa lagi ditambah dengan nukleotida yang baru, sehingga proses elongasinya berakhir. Ini gambaran umum dari transkripsi. Ini adalah DNA polimerase yang cukup besar, sampai akhirnya nanti dia akan membentuk mRNA. Jadi tahapan utama dari transkripsi maupun translasi sama, yaitu ada inisiasi dari promotor tadi, lalu ada elongasi. Elongasi di sini kita menggunakan RNA polimerase, ada polimerase karena digunakan untuk pembentukan RNA. Nah, jadi ada elongasi dan juga ada terminasi. Di sini terminasi pembentukan stem loop nukleotida kayak GC yang berulang sepanjang 30-40 pasang basa. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pemotongan atau tahapan pematangan. Jadi hasilnya, kalau kemarin ada yang masih ingat, kita mengenal ada yang namanya HNRNA, heterogeneous RNA. Kenapa disebut HNRNA? Karena di dalam RNA tersebut masih ada dua bagian, yaitu ada yang namanya intron dan juga ada yang namanya exon. Intron non-coding sequence, exon express sequence atau coding sequence. Artinya rantai atau RNA yang membawa kode, sedangkan intron tidak membawa kode. Nah, ini yang membedakan antara prokariot dengan eukariot. Nah, pada prokariot di sini
proses transkripsinya terjadi secara langsung karena dia tidak menghasilkan intron. Sedangkan pada eukariot dia menghasilkan intron dan juga ekson. Sehingga harus melalui tahapan pematangan. Karena hasil awalnya bukan berupa mRNA, tetapi hnRNA. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini dia hnRNA pada eukariot, pada prokariot dia langsung memiliki ekson saja. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa ekson mengandung coding sequence, sedangkan intron non-coding sequence, sehingga intron ini harus diputuskan, harus dipecah. Caranya yaitu dengan bantuan snRNA, small nuclear RNA, yang di sini nanti akan terjadi splicing, sehingga intron ini akan berikatan dengan dirinya sendiri yang tadinya memanjang seperti ini. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail di materi berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu dia akan berikatan dengan dirinya sendiri. Anggap saja yang berikatan ini adalah intronnya. Maka karena sudah berikatan dengan dirinya sendiri, dia akan terlepas dengan bantuan snRNA, small nuclear RNA. Karena sudah terlepas, maka hasilnya akan berubah menjadi mRNA yang hanya berisi ekson saja. Nah, itu adalah tahapan pematangannya. Setelah tahapan pematangan tentu saja bukan hanya pemotongan intron dan ekson, ada juga ujung 5A, pematangan pada ujung 5A dan juga pematangan pada ujung 5 aksen dan juga pematangan pada ujung 3 aksen. Karena tahapan selanjutnya akan dilakukan translasi di mana prosesnya di mana lokasinya berbeda. Untuk transkripsi terjadi di dalam indisal, sedangkan translasi terjadi di dalam ribosom. Sehingga harus dikeluarkan dari dalam indisal. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu translasi atau penerjemahan mRNA menjadi protein. Terjadi di dalam ribosom, kode tersebut dibaca dan ditranslasikan ke dalam bentuk suatu urutan asam amino. Rantai asam amino akan melipat-lipat dan bergabung, menyatu, membentuk protein akhir. Perubahan bahasa dari urutan nukleotida dari mRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Jadi mRNA ini hanya digunakan untuk membawa kode, kodenya akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kumpulan dari asam amino maka dia akan membentuk yang namanya polipeptida sampai membentuk yang namanya protein. Tempat terjadinya terjadi di ribosom. Cetakan atau template-nya adalah mRNA di mana polaritasnya 5:3. Pembawa asam amino ke ribosom ada tRNA. Ini dia bagian ataupun domain pada ribosom. Ribosom memiliki 3 domain pengikat, yaitu bagian A atau asam amino, P polipeptida, E bagian exit. Nah, kenapa disebut bagian asam amino? Karena di sini nantinya dia akan digunakan sebagai tempat awal pengenalan dari tRNA, di mana tRNA ini kemarin kita juga sudah membahas kelebihan dari tRNA, dia memiliki 2 tempat pengikatan. Pengikatan yang pertama digunakan untuk mengikat asam amino, pengikatan yang kedua digunakan untuk mengikat mRNA. Nah, jadi di sini ada tRNA yang sudah berikatan dengan asam amino saja, atau bagian ini hanya berisi asam amino. Setelah bergeser, maka dia akan berikatan dengan asam amino yang ada di depannya. Atau terjadilah pembentukan polipeptida. Setelah pembentukan polipeptida, tRNA sudah tidak membawa asam amino lagi. Jadi tRNA-nya sudah kosong. Karena tRNA sudah kosong, dia akan berpindah ke bagian exit atau bagian E untuk keluar. Nah, bagian A, lokasi antikodon tRNA berpasangan dengan kodon mRNA. tRNA di sini sudah berikatan dengan asam amino. Bagian P, lokasi tRNA mentransfer antikodon pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Bagian E, lokasi tRNA yang sudah kosong yang harus dikeluarkan. Oke, coba.
Semoga ada gambarnya. Nah, ini dia. Kalau kita gambarkan, ini adalah bagian A. Bagian A awalnya tRNA hanya membawa asam amino, lalu di sini dia akan bergeser ke bagian P, pembentukan polipeptida. Asam amino 1 ditambah dengan asam amino kedua untuk membentuk sebuah molekul atau sebuah senyawa di sini. Nah, untuk membentuk sebuah molekul maka dia harus dihubungkan dengan sebuah ikatan, yaitu ikatan peptida. Karena di sini sudah membentuk ikatan peptida, maka tRNA ini sudah tidak lagi berikatan dengan asam amino. tRNA-nya sudah kosong seperti ini, sehingga dia akan berpindah ke bagian E atau exit untuk dikeluarkan. Prosesnya begitu seterusnya. Atau kalau kita bayangkan ini adalah sebuah tali, ketika tali ini kita tarik dan ini berikatan ke bagian belakangnya, dari sini ditambahkan lagi dengan tRNA yang masih utuh seperti ini, maka akan berikatan, ditarik mundur ke belakang, di sini kosong, lalu di sini akan keluar. Nah, pada ribosom ini, dan juga mRNA ada beberapa bagian. Ada yang namanya RBS atau ribosom binding site. Ujung 5 aksen dari mRNA berfungsi untuk berikatan dengan ribosom. RBS ini disebut juga dengan Sandel-Garno atau SD. Nah, ini dia yang disebut dengan Sandel-Garno. Nah, inilah yang akan digunakan untuk dikenali oleh ribosom sehingga mRNA dan ribosom bisa saling berikatan. Nah, di ribosom sendiri memiliki bagian namanya mRNA binding site atau bagian dari ribosom tempat berikatan ribosom binding site dari mRNA. Jadi di sini mRNA memiliki bagian sendiri untuk berikatan dengan ribosom untuk dikenali oleh ribosom. Ribosom juga memiliki bagian yang akan dikenali oleh mRNA. Nah, inilah mRNA binding site-nya. Oke. Ini dia gambaran perbedaan antara prokariot dan juga eukariot. Yang membedakan karena pada prokariot di sini tidak memiliki yang namanya membran inti sehingga proses sintesis proteinnya dari transkripsi translasi terjadi secara simultan atau terjadi secara terus-menerus. Tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, di sini tidak terjadi yang namanya proses pematangan karena hanya membentuk ekson saja. Nah, dan terjadi secara simultan, tidak ada proses pematangan, jadi proses transkripsi dan translasi bisa terjadi secara bersamaan. Di sini terjadi transkripsi, diikuti juga, di sini juga sedang terjadi translasi. Tetapi berbeda pada eukariot. Nah, di sini lokasinya berbeda. Dan dibatasi oleh yang namanya membran inti. Selain itu, pada proses transkripsi ini, pada eukariot dia awalnya menghasilkan hnRNA sehingga harus melalui tahapan pematangan untuk menghilangkan untuk pembentukan mRNA-nya tadi, menghilangkan intronya. Dan di sini juga ada proses pematangan pada ujung 5 aksen dan juga 3 aksen untuk membantu mRNA ini keluar dari membran inti. Setelah itu, barulah dia bisa berikatan dengan ribosom untuk terjadi proses pembentukan protein. Jadi di sini terjadi secara terus-menerus, sedangkan di sini tidak terjadi secara simultan. Tahapannya sama, baik transkripsi maupun translasi dimulai dari tahapan inisiasi, elongasi, terminasi, dan pematangan. Tadi sudah kita bahas untuk inisiasi, elongasinya, pemajangannya juga sudah kita bahas, terminasinya juga sudah dibahas. Untuk inisiasi sendiri, di sini tadi ada yang namanya mRNA binding set dan juga ribosom binding set. Sedangkan untuk elongasi, kita tidak menggunakan bantuan dari polimerase.
tetapi di sini terjadinya pembentukan polipeptida. Lalu untuk terminasi nantinya akan dikenali dengan adanya rilis faktor. Sedikit tambahan untuk inisiasi kita juga mengenali yang namanya codon start. Terminasi kita mengenali yang namanya codon stop. Nah, jadi yang membedakan di sini inisiasinya dengan codon start, terminasinya dengan codon stop. Ada kode untuk start dan juga stopnya. Kode stop ini ada 3 yang nantinya dia akan diterjemahkan sebagai sebuah rilis faktor tRNA yang tidak berikatan dengan sebuah asam amino. Sehingga karena di sini sudah ada rilis faktor, maka ikatan antara subunit besar dari ribosom, subunit kecil dari ribosom, dan juga mRNA akan terlepas, akan pecah. Nah, baru akan masuk ke dalam tahapan pematangan. Inisiasi translasi, di sini ada beberapa faktor inisiasi yaitu IF1, IF2, dan juga IF3. Ini adalah sebuah protein yang dia akan berikatan ke ribosom subunit yang kecil. Pengikatan molekul tRNA dan mRNA ke ribosom subunit kecil, di mana tadi kita menggunakan yang namanya mRNA binding site dan juga ribosom binding site. Tahapan elongasi sendiri pengikatan amino asil tRNA, pembentukan ikatan peptida, dan juga translokasi. Nah, jadi elongasi ini terjadi pembentukan peptida. Asam amino 1, asam amino 2 dihubungkan oleh ikatan peptida. Ini dia yang disebut dengan ikatan peptida. Ikatan antara gugus karboksil dari asam amino pertama dengan gugus amin dari asam amino yang kedua diikuti juga dengan pelepasan H2O. Nah, sehingga di sini ada N dan H yang saling berikatan. Inilah yang disebut dengan ikatan peptida. Tahapan elongasi. Kode genetik terdapat pada mRNA, tadi digunakan untuk membawa kode yang akan diterjemahkan menjadi asam amino, mengkode spesifisitas asam amino, penyusunan protein. Terdiri dari 3 nukleotida atau disebut juga dengan triplet kodon. Total ada 64 kodon, di mana ada kodon terminasi, ada 3 kodon terminasi yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ini akan dikenali sebagai rilis faktor. Tentunya ada kode start yaitu AUG atau metionin. Tahapan terminasi pada translasi, situs A ditempati oleh stop kodon. Tidak ada tRNA yang mengenali kodon stop. Situs A ditempeli oleh rilis faktor, memicu pelepasan polipeptida dari peptidil tRNA pemecahan secara hidrolitik. Nah, jadi A tadi diisi oleh rilis faktor, bukan oleh tRNA. Pematangan protein, di sini ada beberapa tahap pematangan, misalnya seperti pelepasan gugus N-formil pada ujung amino, pelepasan metionin sebagai kodon startnya tadi, pemutusan rantai polipeptida, reaksi oksidasi, hidroksilasi, pembentukan ikatan disulfida. Nah, sedikit gambaran tentang tahapan pematangan. Di sini yang pertama kali terbentuk adalah asam amino yang dengan susunan primer. Ini dia dengan struktur primer karena dia hanya dihubungkan oleh sebuah ikatan peptida saja. Nah, setelah membentuk ikatan primer, ini dia asam amino yang dihubungkan oleh hanya ikatan peptida saja, lalu dia akan membentuk struktur sekunder. Di sini kita bisa mengenali ada yang namanya alpha helix dan juga beta sheet, atau disebut sekunder ini disebut juga terjadinya namanya folding atau pelipatan, karena di sini akan terjadi sebuah ikatan yang berulang antara gugus karboksil dan amin. Lalu ada ikatan tersier atau disebut juga dengan packing. Nah, kenapa disebut dengan packing? Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa asam amino ada 20, di mana dia juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik, asam basa, dan yang lainnya. Nah, sehingga perlu kita lakukan packing supaya minimal bagian hidrofobik ini berada di dalam, sedangkan bagian hidrofilik berada di bagian luar. Karena protein hasil metabolisme ini akan diedarkan melalui darah. Lalu struktur yang selanjutnya adalah struktur kuartener atau disebut atau di sini terjadi
interaksi. Nah, karena terjadi interaksi, jadi minimal terdiri dari 2 polipeptida. Adanya interaksi antara 2 polipeptida. Sambil sebuah contoh, misalnya pada hemoglobin, dia memiliki subunit alfa dan juga beta. Alfa 12, beta 12. Artinya, bentuk yang paling stabil dari hemoglobin, dia harus berada dalam struktur yang kuartener. Karena harus ada interaksi antara alfa dan beta. Jika tidak, maka proses fungsi dari hemoglobin tersebut akan terganggu, akan terhambat, bahkan tidak berfungsi. Nah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan tentang sintesis protein. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.